teman-teman, kami dari kelompok 8 mata kuliah Pengantar Filsafat dan Pemikiran Modern. Di sini kami akan menjelaskan video YouTube yang menjelaskan teori Sigmund Freud mengenai civilization and its discontent. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adria Tama dan kedua teman saya bernama Siti Fauziah An-Nabilah dan Andriani Putri Pertiwi. Sebelum kita membahas teori yang dikemukakan oleh Freud, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu siapakah Freud itu. Berdasarkan video yang telah disebutkan, Sigmund Freud merupakan seorang filsuf yang berasal dari negara Cekoslovakia. Pada umur 4 tahun, dia dibawa pindah oleh orang tuanya ke Austria. Karena pada saat itu, Austria yang sedang dipimpin oleh dinasti Habsburg sedang melakukan politik terbuka terhadap etnis Yahudi. Meskipun begitu, Sigmund Freud tetap mendapat diskriminasi di perguruan tinggi karena status dia yang merupakan seorang Yahudi. Pada awalnya, Sigmund Freud mempelajari farmasi di perguruan tinggi, hingga ia akhirnya menjadi psikolog yang terpercaya. Meskipun begitu, ia justru meyakini apa yang ia pelajari merupakan biologi karena memiliki keterkaitan dengan fisik manusia. Ia juga berusaha mengaitkan antara biologi atau fisik manusia dengan penyebab kebendaan. Seiring perkembangannya, Sigmund Freud berusaha untuk menemukan penyebab yang menyebabkan manusia memilih jalan hidup tertentu untuk hidupnya. Alienasi yang diterimanya di perguruan tinggi justru memungkinkannya untuk memiliki pandangan yang berbeda daripada akademisi Austria lainnya pada saat itu. Setelah itu, ia bekerja sebagai dokter syaraf. Ia dan keluarganya akhirnya pindah ke Inggris setelah Hitler menyerang Austria untuk membasmi orang-orang Yahudi di sana. Sigmund Freud akhirnya meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya, yang kemungkinan disebabkan oleh kebiasaan merokok yang sering dilakukannya. Dalam tulisannya yang berjudul Peradaban dan Ketidakpuasannya, Sigmund Freud mengungkapkan bahwa ia meneliti lingkungan sekitar pada masa lalu melalui sudut pandang pengolahan dan pemaksaan. Dirinya melihat alasan mengapa manusia terus-menerus melakukan sesuatu, padahal hal tersebut tidak disukainya. Pada dasarnya, ide yang dimiliki oleh Sigmund Freud tersebut diakui oleh dirinya bukan merupakan ide yang pertama kali muncul darinya. Mungkin saja ia melakukan parafrase atas tulisan atau ide orang lain dan menjelaskan kembali menurut bahasanya sendiri. Insting merupakan salah satu istilah yang banyak digunakan oleh manusia. Ada berbagai macam insting yang dimiliki manusia. Ada insting kehidupan, ada insting kematian, dan ada insting seksual. Sementara itu, menurut Sigmund Freud, insting merupakan suatu dorongan yang berasal dari tubuh manusia dan kemudian dialirkan kepada otak manusia untuk melakukan sesuatu. Dorongan berupa energi yang tidak jelas ini memungkinkan manusia untuk mengerjakan apapun. Sementara untuk menggambarkan insting seksual, Freud lebih suka menggunakan istilah libido. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Siti Fauziah An-Nabilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fauziah An-Nabilah dari program studi ilmu sejarah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai insting seksual. Nah, banyak dari kita yang mengetahui atau hanya mengetahui bahwa insting seksual itu hanya muncul berhubungan dengan apa yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu alat seksual. Namun sebenarnya insting seksual itu juga bisa muncul dipengaruhi oleh hal-hal lainnya seperti lingkungan, terus juga memang dalam diri kita sendiri ataupun memang banyak hal lainnya gitu. Nah, kita mungkin sering melihat
ataupun kita pernah mengalami ketika kita kecil dahulu gitu kan. Kita pernah memasukkan sesuatu mainan ataupun benda lain ke dalam mulut kita sendiri, atau kita mungkin bisa melihat dari adik kita sendiri yang sering melakukan hal tersebut. Nah, itu merupakan salah satu pertanda bahwa adanya insting seksual yang mulai tumbuh di dalam diri kita sendiri. Nah, ciri-ciri itu sebenarnya bisa saja terlihat oleh orang lain ataupun tidak. Nah, adapun juga manusia yang tidak memperlihatkan atau memunculkan ciri-ciri insting seksual yang mulai bertumbuh di dalam dirinya itu sendiri. Kemudian juga kita mengetahui bahwa adanya insting seksual berarti akan menghasilkan sebuah kepuasan seksual gitu kan. Nah, banyak dari kita mengetahui atau hanya memiliki informasi bahwa kepuasan seksual itu hanya bisa diperoleh dari dalam tubuhnya sendiri gitu kan, yaitu alat vital itu sendiri. Tapi sebenarnya itu tidak. Jadi ada banyak juga yang merasakan memperoleh atau mengalami kepuasan seksual itu dari hal-hal lain di sekitarnya gitu. Nah, berbicara mengenai insting seksual juga tidak selalu berasal dari dalam diri kita. Contohnya adalah reproduksi ataupun aktivitas seksual yang kita alami atau kita rasakan dan kita perbuat gitu. Contohnya apa yang dalam diri kita sih sebenarnya gitu kan. Nah, ada contohnya adalah cinta. Cinta itu merupakan hal atau perasaan yang dihasilkan dari dalam diri kita sendiri. Itu merupakan perasaan yang ditimbulkan akibat adanya suatu hal yang mengganggu pikiran dan perasaan kita gitu kan. Nah, cinta ini juga berasal dari hati kita. Intinya pokoknya berasal dari dalam tubuh kita sendiri gitu. Nah, cinta ini juga atau perasaan cinta ini merupakan pengalihan dari insting seksual yang tadinya hanya berfokus pada alat vital, aktivitas seksual ataupun reproduksi gitu kan. Ini merupakan pengalihan dari hal-hal tersebut. Nah, pengalihan ini bertujuan untuk agar insting seksual ini dapat diterima oleh khalayak banyak atau masyarakat umum dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi lebih mudahnya adalah cinta ini merupakan salah satu contoh insting seksual yang sudah menerapkan atau terkontaminasi dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri agar bisa diterima gitu kan dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Nah, contoh lainnya dari pengalihan insting seksual ini juga bisa kita lihat ketika misalnya kita melakukan hubungan dengan lawan jenis, misalkan berbicara dengan lawan jenis, melakukan interaksi, komunikasi, ataupun hal lainnya dengan lawan jenis kita. Nah, kemudian juga selain itu pengalihan ini juga bisa kita lakukan dengan ke benda lain gitu kan, atau hal lain, misalnya ketika kita membuat karya seni gitu kan. Itu kan berarti artinya kita mengalihkan insting seksual kita dari yang berupa dalam diri kita sendiri ke hal lain atau benda lain, yaitu berupa karya seni. Contohnya adalah lukisan gitu kan. Nah, pengalihan insting seksual ini yang terhadap benda lain ataupun hal lain itu bisa dikatakan sebagai pengalihan insting seksual yang lebih modern gitu. Kenapa? Karena yang tadinya kita hanya berfokus pada diri kita, apa yang kita punya, kini lebih berfokus kepada hal lain, orang lain, ataupun benda lain di sekitar kita. Tapi nggak semua orang itu bisa atau dapat melakukan pengalihan insting seksual yang mereka miliki. Jadi memang ada orang yang hanya berfokus insting seksualnya itu kepada apa yang dia punya gitu, apa yang dia miliki dan terhadap dirinya itu sendiri. Jadi nggak bisa melakukan pengalihan terhadap benda-benda lain, hal lain, ataupun apapun di sekitarnya. Jadi hanya fokus pada dirinya sendiri. Nah, hal ini tentunya ada pengaruhnya. Nah, pengaruhnya ini adalah dari faktor kesadaran itu sendiri, kesadaran yang memang dimiliki oleh orang itu sendiri gitu kan. Nah, bentuk
kesadarannya itu berupa pikiran, psikis, mental ataupun hal lainnya. Tapi memang faktor kesadaran ini merupakan salah satu saja faktornya, dan memang ada faktor-faktor lainnya seperti lingkungan tempat di mana dia tinggal ataupun dengan siapa dia bergaul gitu. Itu bisa saja mempengaruhi insting seksual seseorang gitu. Nah, tadi saya bilang adanya kesadaran gitu kan, tapi di balik kesadaran itu juga adanya prakesadaran. Nah, apa sih itu prakesadaran? Prakesadaran itu merupakan sebuah sensor yang menilai apakah kita dalam keadaan sadar atau tidak. Jadi prakesadaran itu bisa dibilang hanya sebuah penilaian apakah kita memiliki rasa sadar atau tidak, atau dalam keadaan sadar atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian tidak semua manusia itu memang menginginkan sebuah kesadaran. Ada manusia yang memang tidak membutuhkan atau dalam keadaan tertentu tidak dalam keadaan sadar, yaitu ketidaksadaran. Nah, ketidaksadaran ini muncul akibat adanya pemaksaan di dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kesadaran itu ada di dalam tubuh kita, kita melakukan pemaksaan terhadap diri kita sendiri untuk menimbulkan rasa ketidaksadaran. Nah, pemaksaan itu akan menghilangkan juga yang namanya kesadaran dalam tubuh kita sendiri. Namun, seperti yang kita tahu, ketika kita dalam keadaan tidak sadar, itu bisa memunculkan akibat-akibat yang mungkin dapat merugikan kita sendiri, orang lain, orang di sekitar kita, orang terdekat kita, bahkan lingkungan di mana tempat kita tinggal gitu kan. Ketidaksadaran juga biasanya diidentikan dengan hal-hal yang merusak atau rewel atau sebagainya gitu. Nah, bentuk ketidaksadaran itu juga akan berujung pada yang namanya pertama depresi. Seperti yang kita tahu, depresi itu sangat-sangat merugikan tentunya bagi diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian ada juga perasaan gelisah, terus juga ada obsesi yang sangat berlebihan terhadap hal apapun, orang siapapun ataupun apapun yang ada di sekeliling kita gitu kan. Tapi yang namanya berlebihan itu memang tidak menimbulkan hal yang baik gitu untuk apapun dan siapapun. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketidaksadaran juga akan memunculkan sikap histeris yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Nah, kemudian bagaimana kita mengendalikan rasa ketidaksadaran atau ketidaksadaran yang dimunculkan di dalam tubuh kita, itu adalah tergantung pada kemampuan pengendalian dari kita sendiri. Apakah diri kita itu mampu mengendalikan ketidaksadaran dalam diri kita ataukah tidak. Nah, pengendalian ini juga ada yang bersifatnya maksimal dan ada juga yang bersifatnya minimal. Ketika kita melakukan pengendalian dalam skala yang maksimal, tentunya kita bisa mengkontrol ketidaksadaran yang kita miliki. Namun ketika kita hanya melakukan pengendalian secara minimal, tentunya ketidaksadaran itu akan terus-menerus menguasai diri kita dan akhirnya menimbulkan efek yang benar-benar negatif terhadap diri kita, lingkungan kita, ataupun orang di sekitar kita. Nah, berhubungan dengan apa yang disebut dengan ketidaksadaran ataupun hal lainnya yang ada dalam diri kita, sebenarnya tubuh kita atau dalam diri manusia juga terdapat yang namanya ego. Sering kita dengar bahwa ada istilah egoisme gitu kan. Nah, egoisme memang seperti yang kita tahu adalah mementingkan apa yang di dalam diri kita, pokoknya mementingkan diri kita sendiri gitu kan. Memang setiap manusia itu memiliki egonya masing-masing dan memang tingkatannya itu berbeda antara orang satu dengan orang yang lainnya. Nah, tinggi rendahnya ego itu juga mempunyai banyak faktor yang mempengaruhinya gitu. Bisa faktornya itu misalnya muncul dari tubuh kita sendiri, seperti pengalaman kita, hal di sekitar kita ataupun yang lainnya. Tapi faktor yang bisa mempengaruhi ego juga bisa dilihat dari misalnya di mana kita tinggal, apakah orang di sekeliling kita itu mendukung kita untuk memiliki ego yang tinggi ataukah tidak, dan apakah dengan siapa juga kita bergaul juga itu akan menentukan seberapa tinggi tingkat ego kita. Nah,
ego di dalam diri kita itu tentunya akan menghasilkan dua hasil gitu kan, hasil yang negatif, hasil yang positif. Ketika kita bisa mengkontrol ego yang ada dalam diri kita, tentunya kita akan menghasilkan sebuah hasil yang positif karena kita bisa mengkontrol ego tersebut gitu kan. Nah, berbalik ketika kita tidak bisa mengendalikan ego yang menguasai diri kita, yang tentunya akan menimbulkan efek yang sangat negatif tentunya bagi diri kita, orang di sekeliling kita, ataupun lingkungan di mana kita tinggal gitu kan. Nah, sekian dari presentasi saya, mungkin akan dilanjut dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pembahasan terakhir akan dibahas oleh saya, Andriani, yang akan membahas tentang ego, superego, eros, dan thanatos. Nah, manusia sendiri memiliki sifat yang disebut dengan ego. Ego dalam diri manusia memiliki tingkatan yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh kehidupan internal, lingkungan, dan eksternalnya. Nah, ego sendiri memiliki keterkaitan dengan insting, libido, dan nafsu manusia. Nah, ego ini gunanya dalam kehidupan manusia adalah sebagai menyaring kenyataan, pelindung kejiwaan, dan lain sebagainya. Nah, setiap perbuatan baik buruk manusia itu merupakan hasil dari ego yang ada pada dirinya masing-masing. Apa yang kita tuai, itulah yang kita tanam. Konsekuensi dari ego yang sudah bertumbuh dalam diri kita sejak kecil akan dikeluarkan ketika atau akan didampakkan ketika kita sudah dewasa nanti. Nah, ego yang kita punya ternyata tidak stuck di tempat. Ego yang kita punya dalam diri kita terus berkembang dan bertumbuh seperti layaknya diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan sejak kecil kita punya ego sifat seperti membangkang, pemarah, bisa jadi ketika dewasa ego kita berubah menjadi lebih penyabar karena faktor lingkungan kita berubah dan kita juga menyesuaikan diri dengan umur yang ada. Nah, ego-ego tersebut juga berubah seiring dengan hormon. Jadi, misalkan perempuan mengalami PMS, maka egonya sedikit naik atau lebih sensitif dibanding ketika ia tidak sedang dalam masa-masa PMS. Nah, selain ego yang dimiliki oleh manusia, manusia juga memiliki bagian lebih kecil daripada ego, tetapi memiliki pengaruh yang lebih besar, yaitu superego. Superego ini diibaratkan seperti orang tua yang memerintah kita sejak kecil, yaitu mereka membimbing, mereka mencontoh, terkadang mereka juga menghukum. Nah, karena itulah pengaruh dari superego ini jauh lebih besar daripada ego sendiri. Superego ini bahkan mempengaruhi alam bawah sadar dan alam bawah tidak sadar. Selanjutnya kita mengenal istilah eros. Nah, teman-teman tahu nggak sih kira-kira eros itu apa? Nggak ada yang tahu ya? Atau mungkin baru pernah dengar? Nah, istilah eros ini merupakan bagian atau substruktur daripada si superego itu. Jadi ada dua istilah, yaitu eros dan thanatos. Nah, untuk eros sendiri merupakan ego atau insting yang mengatur tentang kehidupan. Jadi dalam istilahnya eros itu mengatur tentang kebahagiaan, cinta, kasih sayang, dan lain-lain tentang kehidupan manusia. Dan untuk thanatos merupakan insting kematian, di mana perasaan tentang rasa sakit, iba, kesedihan itu diatur oleh insting thanatos. Nah, sekian sudah untuk pemaparan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik saran, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.